Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novdiani Telambanua AMD Cap, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 18, Kelompok 4. Kali ini saya akan menyampaikan learning journal tentang pembelajaran sinkronus Agenda 1, Kesiapsiagaan Bela Negara. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui asinkronus dan sinkronus. Kemudian dilanjutkan dengan tugas individual dan tugas kelompok. Pada pembelajaran Agenda 1, kami dibimbing oleh Widya Iswara, Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP MPA. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk melakukan bela negara, maka kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dapat berupa kesiapan fisik dan kesiapsiagaan non-fisik. Kesiapsiagaan fisik terdiri dari kesiapsiagaan jasmani dan kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan fisik dilakukan melalui pola hidup sehat dan olahraga teratur. Kebiasaan baik akan menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan dengan cara makan sehat, aktivitas sehat, berpikir sehat, lingkungan sehat, dan istirahat sehat. Kesiapsiagaan mental berkaitan dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir yang sehat berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan seseorang, tidak saja dituntut berpikir logis, tetapi juga kritis dan kreatif. Kesiapsiagaan non-fisik dapat dilakukan dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Prinsip-prinsip dalam kearifan lokal antara lain, bentuk kearifan lokal dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai, adat, benda, alat, rumah tinggal, tatanan masyarakat, atau hal lainnya yang bersifat abstrak atau konkret sebagai hasil dari budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, dan sikap mulia manusia di suatu daerah. Segala bentuk kearifan lokal yang dihasilkan oleh manusia mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan dalam hubungannya dengan lingkungan alam, lingkungan manusia, dan lingkungan budaya di sekitarnya di tempat manusia itu hidup. Kearifan lokal yang sudah terbentuk dan berkembang dengan adanya pengaruh kegiatan penggunaan, pelestarian, dan pemasyarakatan secara baik dan benar sesuai aturannya yang berlaku di lingkungan manusia itu berada. Kearifan lokal dapat sirna seiring dengan hilangnya manusia atau masyarakat yang pernah menggunakannya, sehingga tidak lagi dikenal kearifan lokal tersebut, atau karena adanya pengalihan dan penggantian bentuk kearifan lokal yang ada
dengan hal-hal baru dalam suatu lingkungan manusia yang pernah menggunakannya. Kearifan lokal memiliki asas dasar keaslian karya karena faktor pembuatan oleh manusia setempat dengan pemaknaan bahasa setempat, kegunaan dasar di daerah setempat, dan penggunaan yang massal di daerah setempat. Kearifan lokal dapat berupa pengembangan kearifan yang berasal dari luar namun telah diadopsi dan diadaptasi sehingga memiliki ciri baru yang membedakannya dengan kearifan aslinya serta menunjukkan ciri-ciri lokal. Demikian penyampaian dari saya. Semoga kita dapat menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang mengoptimalkan fungsinya dan senantiasa menjadi perekat dan pemersatu bangsa dimanapun kita bekerja. Terima kasih.